Halo teman-teman investor, di video kali ini kita akan membahas salah satu saham yang ada di watchlist kami, yaitu Bayu Buana Travel Services atau saham dengan kode emiten Bayu. Nah, Bayu ini merupakan salah satu saham yang ada di watchlist kami, di mana watchlist kami ini sudah kami tulis ke dalam sebuah ebook. Ebook tersebut bisa teman-teman download secara gratis ya. Silahkan teman-teman untuk download ebooknya dulu, linknya di bawah ini. Perlu kami sampaikan juga bahwa saham-saham undervalue yang ada di watchlist kami itu merupakan hasil analisa kami pribadi. Dan cara kami berinvestasi pun adalah kita melakukan investasi jangka panjang. Jadi bukan trading jangka pendek apalagi scalping. Jadi mindset seperti itu harus dipahami dulu ya kalau misalkan teman-teman mau membaca watchlist kami. Lalu bagaimana dengan prospek dari Bayu Buana Travel Services? Yuk kita bahas. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai emiten Bayu, kami sampaikan lagi ya bahwa tanggal 13 Oktober besok kami akan mengadakan event di Investor Meetup. Di mana di event tersebut kita akan buka portofolio saya pribadi. Saham-saham apa saja yang ada di dalam portofolio saya, berapa nominalnya, dan bagaimana filosofinya saya membangun sebuah portofolio tersebut sampai akhirnya 4 tahun berturut-turut kinerja portofolio saya selalu konsisten mengalahkan market. Dan di sana nanti saya juga akan berikan tips ya bagaimana kita memilih saham-saham yang berpotensi untuk cuan multi-bagger dan juga tips bagaimana cara mirroring portofolio saya. Nah, maka pastikan teman-teman jangan sampai kelewat event tanggal 13 Oktober besok. Langsung saja amankan tiketnya sebelum habis ya. Linknya di bawah ini. Oke, pertama-tama kita akan lihat dulu pergerakan harga saham Bayu sepanjang tahun 2024 ini, di mana ya teman-teman bisa lihat saat video ini diambil yaitu tanggal 26 September 2024 harga saham Bayu di perdagangan di level 1425. Artinya sepanjang tahun 2024 ini harga saham Bayu cenderung belum kemana-mana atau belum naik ya, bahkan sempat turun pada bulan April dan juga Juli lalu ya, sebelum akhirnya kembali naik dan ya mentok-mentoknya di 1425. Tapi sekarang kita coba lihat pergerakan harga saham Bayu dalam jangka panjangnya. Dimana kalau kita lihat sejak tahun 2013 sampai 2018 ini naik cukup signifikan ya, dari level sekitar 400-an sampai ke level 2800 pada tahun 2018 lalu. Sampai akhirnya di tahun 2019 sudah muncul isu COVID-19, di mana pastinya sektor yang mungkin pertama kali terdampak akibat COVID-19 adalah bisnis pariwisata ya. Jadi katalisnya sangat negatif membuat harga sahamnya pun juga jatuh. Dari 2.800 sampai ke level sekitar 900-an mungkin ya, 800 kemudian sampai ke 900-an di tahun 2020 lalu. Ya, kemudian harga saham Bayu tidak kemana-mana ya. Bahkan di sini kalau teman-teman bisa lihat volume perdagangan sepanjang COVID-19 sampai 2023 cenderung sepi. Sampai akhirnya di tahun 2023 harga saham Bayu mulai bangkit dan sudah mulai ada volume perdagangan yang cukup besar ya di tahun 2023 sampai saat ini ya. Sampai saat ini video diambil di harga 1425, penutupan pada tanggal 26 September. Artinya kalau kita lihat potensi ke depan, maka saham Bayu ada potensi ke 2.800. Otomatis 2.800 ini dengan catatan ya, kinerjanya growth alias kinerjanya naik bahkan lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 lalu. Ya, jadi ini margin of safety-nya cukup besar dan potensi kenaikannya cukup lebar. Oke, sekarang kita coba bahas mengenai prospek bisnisnya, dimana kalau saya baca di annual report tahun 2023 bahwa kondisi pariwisata di tahun 2023 pemulihannya hampir 90% dan kabarnya berpotensi untuk melampaui level pra-pandemi itu pada tahun 2024 yaitu tahun saat ini. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa prospek tahun 2024 tahun ini sangat bagus ya. Ini juga didukung dari data yang diterbitkan oleh BPS, di mana kalau kita lihat perkembangan wisatawan mancanegara pada posisi terbaru yaitu Juli 2024 terjadi seperti berikut ini. Di mana kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan Juli terhadap
Juli 2023 ya, Juli 2024 terhadap Juli 2023 itu naik 16,91%. Kemudian bulan Juli 2024 terhadap Juni 2024 atau 1 bulanan itu naik 9,4%, dan jumlah kunjungan total dari Januari sampai Juli 2024 itu 7,7 juta wisatawan. Ya, jadi kalau kita simpulkan ya seperti ini ya. Setiap bulannya untuk posisi Juli 2024 ada 1,3 juta kunjungan ya, naik 16% dibandingkan Juli 2023 yang sebesar 1,1 juta kunjungan. Kemudian kalau dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu Juni 2024, Juni kemarin kunjungannya 1,1 juta kunjungan, dan kalau kita lihat secara kumulatifnya yaitu sepanjang tahun 2024 dari Januari sampai Juli yaitu 7,7 juta kunjungan, maka ini artinya naik 20,75% dibandingkan posisi Januari sampai Juli 2023 yang sebesar 6,4 juta kunjungan. Dari data tersebut bisa kita simpulkan bahwa tahun 2024 ini masih terjadi travel euphoria. Bahkan kalau kita melihat atau kita membaca beberapa berita dikatakan banyak sekali orang-orang bahkan rela berhutang untuk sekedar jalan-jalan. Ya tentu saja ini sangat bagus untuk bisnis pariwisata. Oke, sekarang kita coba bahas sekilas mengenai Bayu itu sendiri ya. Jadi Bayu ya atau Bayu Buana Travel Services tadi itu berdiri sejak tahun 1972. Jadi ini perusahaan yang sudah sangat lama memiliki brand Bayu Buana, di mana ini brand nasional berskala global ya, dan Bayu sendiri sudah go public itu sejak Oktober tahun 1989 ya. Jadi mungkin teman-teman di sini tahun 89 bisa jadi baru lahir mungkin, atau bahkan belum lahir, atau sudah lahir tapi masih balita. Nah, Bayu Buana ternyata sudah eksis di bursa saham kita. Kemudian kita lihat dari shareholders Bayu, di mana kalau teman-teman lihat pengendali Bayu saat ini adalah PT Graha Sentosa Persada, di mana PT Graha Sentosa Persada ini memiliki 28% kepemilikan ya. Jadi di sini teman-teman yang perlu perhatikan jika menjadi seorang holder Bayu adalah PSP-nya itu kepemilikannya tidak lebih dari 50%. Kemudian ada Union Bancaire Privé yang memiliki 10% dari kepemilikan Bayu, dan Bank Julius Baer & Co Limited Singapore yang memiliki 7,8% dari kepemilikan Bayu. Masyarakat sendiri memiliki 53,9% dari total lembar saham yang beredar ya. Jadi porsi publiknya itu mayoritas lebih dari 50%. Cuman menariknya kalau teman-teman lihat laporan kepemilikan saham pada tanggal 31 Agustus 2024 komposisinya sedikit berubah. Jadi ada Bank of Singapore Limited itu yang memborong Bayu, di mana yang tadinya Bank of Singapore ini tidak punya, akhirnya jadi punya kepemilikan sebesar 6,49%. Yang artinya 52% ini dimiliki oleh Graha Sentosa Persada, Bank of Singapore, Bank Julius Baer, dan Union Bancaire Privé, yang artinya saat ini kepemilikan masyarakat sudah turun, tidak mayoritas lagi tapi sudah di bawah 50%. Kemudian mengenai segmen bisnisnya ada beberapa segmen, yaitu tiket non keagenan, kemudian tur, hotel, dokumen, dan lain-lain, di mana mayoritas pendapatan dari Bayu disumbangkan dari tiket, yaitu dari 1,2 triliun pendapatan dari Bayu posisi 30 Juni 2024, 897 miliarnya itu berasal dari penjualan tiket. Bayu adalah bisnis penjual tiket ya, terutama tiket pesawat. Nah, sekarang kita lihat kinerja Bayu sampai dengan posisi Juni 2024, di mana secara pendapatan atau revenue naik 9%, dari 1,1 triliun rupiah menjadi 1,2 triliun rupiah. Dan laba kotornya naik 25%, dari 78,6 miliar rupiah menjadi 98,6 miliar rupiah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, dari pendapatan 1,2 triliun, laba kotornya hanya 98 miliar. Kenapa bisa seperti itu? Ya tadi ya,
Karena Bayu sendiri adalah bisnis jualan tiket di mana marginnya sangat kecil. Jadi bisa dibilang supaya Bayu mendapatkan penghasilan yang besar, maka dia harus ngebanyakin volume ya, volume penjualan tiket sehingga pendapatannya naik, laba kotornya juga naik, laba bersihnya naik. Kemudian kita lanjutkan dari laba kotor yang naik 25%, ini membuat laba bersihnya naik 34% dari 38,2 miliar menjadi 51,2 miliar rupiah. Dan ini adalah proyeksi kami untuk posisi kinerja tahun 2024, di mana kalau seandainya ya kenaikan revenue tersebut bisa terjadi sampai akhir tahun, di mana sampai akhir tahun katakanlah ya revenue dari Bayu naik 7%, maka revenue secara tahunan Bayu itu akan menjadi 2,3 triliun rupiah ya, 2,3 triliun rupiah, di mana revenue ini merupakan revenue yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 tapi masih lebih rendah dibandingkan tahun 2019 ya. Kita masih ingat ya bahwa harga saham Bayu itu mencapai puncaknya di tahun 2018. Kemudian untuk laba bersihnya, jika laba bersihnya masih konsisten naik sampai 30% di akhir tahun nanti, maka Bayu akan mencetak laba all time high-nya, laba tertingginya sepanjang masa, yaitu 92 miliar rupiah, di mana ini jauh lebih tinggi dari tahun 2018 lalu, di mana tahun 2018 lalu Bayu hanya bisa mencetak laba 39,8 miliar rupiah ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat laba bersihnya sudah naik ya, bisa diprediksi naik bahkan hampir 2 kali lipat sejak tahun 2018 dan jauh lebih tinggi dari tahun 2019 saat pandemi Covid yang lalu. Dengan kinerja yang mencapai all time high, maka potensi untuk harga sahamnya kembali ke level all time high-nya itu terbuka lebar. Cuman kapan harga sahamnya akan naik ya tentu saja saya tidak tahu ya. Kita tunggu saja. Yang penting adalah bagi kalian holder Bayu, ikuti terus perkembangan kinerjanya. Setiap tahun harus growth, setiap tahun harus naik. Oke, menurut saya satu hal yang juga menarik dari Bayu adalah kas dan setara kas. Teman-teman bisa lihat di aset posisi Juni 2024, di mana jumlah kas dan setara kasnya 615 miliar rupiah. Jadi dari 929 miliar rupiah total aset Bayu, 615 miliarnya berupa uang kas. Ya, jadi aset Bayu ini tertumpuk pada kas. Kalau kas yang besar, otomatis dividennya biasanya juga besar. Nah, jika kita lihat perkembangan dividen dalam 5 tahun ke belakang, Bayu selalu membagikan dividen. Tahun 2020 saat pandemi COVID-19 kemarin, di mana kinerjanya benar-benar jatuh ke bawah, Bayu pun masih membagikan dividen dengan dividen per sahamnya Rp50 ya. Tahun 2021 dan 2022 turun karena memang kinerjanya turun, dan Bayu harapannya selalu menjaga posisi kasnya supaya tetap besar. Tahun 2023 dividennya naik 100% dari 25 ke Rp50 per lembar saham. Dan tahun 2024-nya naik kurang lebih 50% dari Rp50 per lembar saham menjadi Rp75 per lembar saham. Padahal kalau kita lihat kasnya sangat besar, di mana level Rp75 per lembar saham ini Bayu hanya mengeluarkan kas sekitar 34 miliar rupiah. Di sisi lain kasnya masih sangat besar, 650 miliar rupiah ya. Jadi bisa dikatakan di mana angka Rp75 per lembar saham ini menunjukkan dividen yield sekitar 5%. Nah, apalagi di tahun 2025 nanti ya, ketika labanya naik ya, katakanlah sedikit saja ya Bayu mengeluarkan kas ya lebih tinggi dibandingkan yang dikeluarkan di tahun 2024 ini, otomatis dividen yieldnya pun itu makin besar. Sekarang kita coba hitung-hitungan valuasi maupun potensi Bayu ya. Yang pertama, jika Bayu benar-benar bisa mempertahankan kinerjanya, yaitu laba sampai akhir tahun menyentuh 92 miliar, artinya itu adalah laba tertinggi sepanjang masa. Dimana jika itu tercapai, maka ROE Bayu mencapai 20% dan itu juga ROE tertinggi sepanjang masa. Kemudian kita coba hitung-hitungan di harga 1.500. 1.500 menunjukkan market cap Bayu sebesar 530 miliar rupiah, di mana market cap ini lebih kecil dibandingkan jumlah kas yang dimiliki Bayu, yaitu sebesar 650 miliar rupiah. Kemudian jangan lupakan dividennya. Tahun 2024 ini ya,
Bayu mengeluarkan dividen sekitar 26,4 miliar rupiah ya. Jadi saya mohon maaf, saya revisi. Tadi saya mengatakan 35 miliar rupiah, setelah kita hitung ternyata angkanya 26,4 miliar rupiah. Itu sama dengan 75 rupiah per lembar saham. Dan itu setara dengan 37% dari laba yang dihasilkan di tahun 2023. Nah, kalau laba di tahun ini naik sekitar 30% dan anggap saja 35% dari laba yang dihasilkan tahun ini dibagikan menjadi dividen, maka di harga 1.500 itu artinya ada potensi dividen yield 6% untuk tahun 2025 nanti. Dan dividen yield 6% ya menurut saya itu dividen yang sangat bagus ya. Syukur-syukur itu bisa naik lagi. Kemudian di harga 1.500 menunjukkan level PBV 1,1 kali dengan PI rasio 6 kali. Di mana PI 6 kali ini juga merupakan PI terendah sejak tahun 2013. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kinerjanya all time high tetapi valuasinya justru terendah. Nah, kira-kira teman-teman sekalian, dengan analisa yang saya jelaskan tadi, menurut kalian menarik nggak untuk emiten Bayu ini? Yuk kita diskusi di kolom komentar ya.